Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Segala yang telah terjadi mungkin kita tak dapat mengerti mengapa Tuhan izinkan semua masalah silih berganti. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya,
Dia Allah yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Namun Tuhan tak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dekatkan diri kepadanya. Dia Allah yang setia. Tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, Dia tak akan meninggalkan semua orang yang berseru, berharap padanya. Tangan Tuhan akan selalu terbuka. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya, datanglah padanya. Wow, bagi semua orang yang membutuhkan uluran tangannya. Percayalah, berserah, berharap kepadanya. Dia mengerti setiap tetesan air mata. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Datanglah padanya. Datanglah padanya. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Datanglah padanya, sebab tangan Tuhan selalu terbuka. Ada waktu di hidupku, pencobaan
berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Oh, 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 pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya.
waktunya. Jemaat yang diberkati Tuhan, baiklah kita akan memulaikan ibadah evangelisasi pada saat ini. Memulaikan ibadah, saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Panggilan beribadah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita bersama, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang melanda kehidupan kita, bahkan kehidupan semua umat manusia. Marilah kita menyatakan pujian dan syukur kita kepada Allah dengan memuji nama-Nya yang kudus lewat ibadah kita pada saat ini. Jemaat memuliakan Tuhan, pujian seperti rusa rindu sungaimu. Tabisan dan salam. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu memberkati kami sampai kekal. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah atas kami. Maka ibadah pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Kembali memuliakan nama Tuhan, pujian
satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik suatu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Allah. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa Allah yang kekal kudus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika pada saat ini kembali waktu yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai umat-Mu, untuk ada di hadirat-Mu, bersekutu menyembah memuliakan akan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati diri kami untuk diberkati dengan firman-Mu. Layakkanlah kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu Tuhan turun atas kami, mengurapi kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kebenaran firman Allah yang akan melayani kita dalam persekutuan kita pada saat ini, saya memilih lewat Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29, demikian Tuhan berfirman. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada."
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupan setiap saat. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, yang saat ini sementara teduh di hadirat Allah, di rumah, atau di tempat kita bekerja. Kita bersyukur kepada Tuhan jika pada saat ini kita diperkenankan lagi untuk ada di hadirat-Nya. Bahkan saat ini kita hendak merenungkan firman Allah, dan lewat perenungan firman Tuhan pada saat ini kita akan dihentar dengan tema damai sejahtera bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, damai sejahtera atau shalom adalah sebuah sapaan yang sering dipakai oleh umat Tuhan dalam interaksi dengan sesama atau interaksi dengan orang lain atau sesama orang percaya atau orang Kristen. Saudaraku, sapaan ini tidak hanya sekedar sebuah basa-basi. Tetapi melalui sapaan ini kita berharap bahwa damai sejahtera akan menjadi bahagian yang utuh dalam kehidupan orang yang percaya. Ini berarti saudaraku, damai sejahtera adalah sebuah keadaan. Persoalannya saudara-saudara, mungkinkah damai sejahtera akan menjadi bahagian kehidupan kita ketika dunia dipenuhi dengan berbagai persoalan. Sementara kita diperhadapkan dengan masalah virus corona. Kembali kita boleh melihat dan mendengar berbagai masalah, bencana alam yang melanda kehidupan anak-anak Tuhan. Baik di Poso, baik di Morowali, di Parigi, bahkan Napu. Di mana bencana alam ini juga membawa dampak yang tidak ringan. Karena menghadirkan pergumulan-pergumulan yang baru. Penderitaan, kekurangan, kehilangan tempat tinggal, dan lain-lain kembali diperhadapkan kepada kita umat Tuhan khususnya. Yang mana hal ini membawa kecemasan, membawa ketakutan, keraguan. Apakah saudara-saudara dengan situasi seperti ini damai sejahtera akan terwujud? Tapi saudaraku, damai sejahtera itu sapaan Yesus kepada murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Pada ayat yang ke-19.
Sapaan Yesus ini disampaikan kepada murid-muridnya ketika mereka berada dalam sebuah ruangan yang terkunci. Di mana situasi mereka saat itu mereka berada di dalam ketakutan. Berada dalam kebimbangan. Saudara-saudara, sehingga secara tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sapaan ini membuat murid-muridnya semakin takut. Karena mereka tidak menyangka bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka itu adalah Yesus. Saudara-saudara, tetapi ketika Yesus menunjukkan tangannya dan juga menunjukkan lambungnya, murid-murid bersuka cita dan mereka melihat Tuhan. Saudaraku, kini mereka sadar dan mengerti bahwa yang berdiri dekat mereka adalah Yesus yang bangkit. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, damai sejahtera yang diucapkan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Pada waktu murid-murid Yesus berada dalam situasi takut, cemas, dan tidak berpengharapan. Sapaan itu juga disampaikan kepada saudara dan saya saat ini. Di mana kita juga diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, virus corona, bahkan banjir di mana-mana. Yesus datang kepada kita menyampaikan, damai sejahtera bagi kamu. Oleh karena itu saudara-saudara, kita percaya bahwa kebangkitan Yesus pasti akan membawa damai sejahtera. Pasti akan membawa sukacita dan pengharapan yang baru di tengah-tengah situasi hidup ini. Bahkan visi dan misi yang baru. Yang perlu kita lakukan adalah tetap setia dan berpengharapan kepadanya, serta selalu merindukan pengasihannya dan mengaku, ya Tuhan dan Allahku. Masalah bencana dan berbagai persoalan dunia hendak membawa kita untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Saudara, selanjutnya Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Orang yang berada di dalam damai sejahtera Tuhan, orang yang berada di dalam kasih Tuhan, bahkan orang yang mengalami Tuhan, dia tidak akan pernah takut dan gentar di dalam situasi apapun. Karena ia percaya damai sejahtera Allah pasti akan menjadi bahagian kehidupannya. Saudara jemaat yang diberkati, dan perkataan Tuhan Yesus ini saudara-saudara, bahwa damai sejahtera yang dianugerahkan Tuhan menjadi suatu jaminan dan kekuatan orang percaya yang mengikuti Dia. Sekaligus perkataan ini berarti mandat, berarti tanggung jawab iman bagi kita semua sebagai pelaku damai sejahtera. Apapun situasi yang saudara dan saya alami, dalam kondisi apapun, dalam kekurangan, dan dalam apapun, kita harus tetap menjadi Shalom Allah. Kita sadar dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan kekacauan, kaos. Tetapi saudara-saudara, kita tidak boleh takut dan cemas dalam melakukan dan memperjuangkan damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus bersabda lewat firman-Nya, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudaraku, damai sejahtera Allah akan meliputi kehidupan kita bagaimanapun dan apapun situasi yang melanda hidup ini.
Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Yesus, setelah kita bersama-sama diberkati dengan firman Allah, mari kita memberi persembahan syukur sambil mengingat kata firman. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita memuji Tuhan lewat pujian Allah itu baik. Bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkemurahan, Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Jika pada sore hari ini, bahkan menjelang malam, kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk ada di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kebenaran firman-Mu telah memberkati kami semua. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan akan sungguh-sungguh menjadi bahagian hidup kami semua. Sehingga oleh damai sejahtera-Mu, kami tidak akan lagi hidup dalam ketakutan, kami tidak lagi hidup dalam hidup yang pesimis, tetapi kami akan hidup dalam pengharapan yang baru, bahwa damai sejahtera Tuhan pasti akan melingkupi kehidupan kami semua, karena Engkau lah Allah, sumber damai sejahtera dalam kehidupan kami. Berdoa Tuhan buat umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini sementara beribadah kepadamu dan menaikkan syafaat kepada Tuhan. Tuhan mendengar kerinduan mereka masing-masing yang berada di dalam pergumulan. Tuhan, hiburkanlah mereka. Yang berada di dalam pencobaan, Tuhan, anugerahkan kelegaan.
bahkan yang ada dalam penderitaan, kasih dan kuasa Tuhan akan menjadi bahagian hidup mereka semua. Mungkin Tuhan yang beribadah pada saat ini di rumah masing-masing, ada dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Ada yang berada dalam pergumulan oleh karena berbagai masalah hidup ini, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Tuhan, Engkau Allah yang akan mencukupkan. Engkau Allah sumber berkat dan damai sejahtera bagi kami. Tuhan akan menolong kami semua. Biar lewat pertolongan dan kasih sayang Tuhan, kami tidak akan berkekurangan sesuatu pun yang baik dan indah di dalam hidup ini. Kami terus berdoa kepadamu memohon belas kasihan Tuhan akan peristiwa yang kami hadapi saat ini, masalah virus corona. Hanya Tuhan yang sanggup Tuhan melakukan segala perkara dalam hidup kami. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan ini. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami, berkatilah pemerintah kami, berkatilah para dokter, para medis yang telah memberi diri mereka untuk penanganan masalah virus corona ini. Sehingga bersama-sama di dalam kasih sayang Tuhan, semua boleh teratasi dan kami akan hidup kembali seperti sedia kala. Tuhan, berdoa juga bagi semua orang, bagi umat Tuhan, bahkan bagi siapa saja yang saat ini dalam pergumulan oleh karena telah terdampak virus corona. Hanya Engkaulah sumber kesembuhan mereka. Bagi mereka yang telah meninggalkan kami semua oleh karena virus corona, Tuhan berkati, hiburkan kaum keluarga yang ditinggalkan. Bapa di sorga, seluruh hidup kami, bahkan pelayanan yang sementara dan akan kami jalani, Tuhan berkati, pakai kami, agar kami boleh menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam persekutuan yang indah ini Bapa, kami juga telah memberi persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan ini, agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa Surgawi, Allah kami yang hidup, ini doa kami, ini pengharapan kami. Doa ini kami bawa dan sampaikan dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk pengutusan dan berkat dijemput jemaat berdiri. Kita melakukan pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Dengan demikian, persekutuan kita pada saat ini sampai di sini, dan salam. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya.